Hadir, Bu. Yohanes Brain Sirait, Hadir, Bu. Utami Nurwati, Hadir, Bu. Balkis Sahlah Munaja, Hadir, Bu. Anisyah Fatin, Hadir, Bu. Syakila Mawar Cantika, Hadir, Bu. Ike Nurjana, Hadir, Ibu. Jenisa Amalia Putri, Hadir, Ibu. Nia Nastiti, Hadir, Ibu. Ida Ayu Suci Suwandewi, Hadir, Ibu. Windy Febrianti, Hadir, Ibu. Tessa Lonika Kristina Cikitita, Hadir, Bu. Ihsan Adin Muzaki, Hadir, Bu. Husnul Khotimah, Hadir, Ibu. Berliandra Celia Artanti, Hadir, Ibu. Nadia Rizka Maharani, Hadir, Bu. Mutia Rahma, Hadir, Ibu. Salma Akilah, Hadir, Ibu. Ruth Damayanti Simanjuntak, Hadir, Ibu. Nita Nurlaili, ada Nita Nurlaili, belum ada, Siva Maharani Danti Sukandi, Hadir, Ibu. Firly Aulia Zahra, Hadir, Ibu. Nadia Nurfazira, Hadir, Bu. Cindy Aulia Silitonga, Hadir, Bu. Muhammad Chandra Aditya, ada, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad oke, Chandra. ya, Luis Yuve Metanoia, Hadir. ya, Ranita Rosaria, Hadir, Bu. Anindya Salsabila Malikah, Hadir, Ibu. oke, Nara Yunita Lestari, Hadir, Ibu. Muhammad Yuda Waningpati, Hadir, Bu. ya, Bella Sabrina Oktaviani, Hadir, Bu. Hilmah Anada Fisilmi, Hadir, Bu. Rizkia Amira Alivia, ada Rizkia, Hadir, Ibu. oke, Bu Rizkia. ya, sudah, Syaifullah Abrar, Hadir, Bu. Matilda Magdalena, Matilda nggak ada, Gina Ambarwulan, Hadir, Bu. Amanda Palupi, nggak ada ya Amanda ya, Amiliudin Lesmana, Hadir, Bu. oke, Nazarudin Ahsani, ada Nazarudin, tak ada, nggak ada ya, Nadia Srinavani, Hadir, Bu. oke, ada yang baru join, belum confirm, ada, nggak ada, nggak ada ya, oke, nanti yang belum join bisa diinformasikan, ditunggu sampai jam 3:20 ya, lebih dari itu dianggap tidak hadir. Baik, kita lanjutkan materi kita masih seputar probabilitas ya, rekan-rekan. Tidak bosan-bosan ya. Kita nanti sampai UAS materinya mayoritas masih tentang probabilitas. Discrete probability. Oke. Amanda Palupi. Ibu Nazarudin hadir, cuma dia lagi kendala jaringan, Ibu, yang tadi mimpin doa. Oke.
Saya share screen ya. Sudah terlihat kah rekan-rekan PPT-nya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Ya, kemarin kita sudah belajar sampai ini ya, sampai portfolio return ya. Ya, portfolio return and standard deviation. Ya, kemarin kita belajar bagaimana menghitung return dari suatu portofolio ya atau kumpulan aset dan juga menghitung standar deviasi dari portofolio juga. Nah, kita kawal dulu sebentar ya ke halaman awal. Nah, LO kita ya, learning objective di pertemuan hari ini. Nah, sisanya ya, hari ini nggak lama-lama, mungkin 1,5 jam selesai nih ya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang eh, distribusi probabilitas variabel yang diskrit, ya, yaitu nanti tentang binomial distribution ya, atau distribusi binomial. Ya, jadi diharapkan rekan-rekan bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan apa itu distribusi binomial, serta bisa menghitung probabilitas terkait dengan distribusi binomial tersebut. Ya, lalu yang berikutnya kita nanti akan berkenalan ya, atau belajar hal baru yaitu tentang distribusi Poisson. Ya, namanya distribusi Poisson tulisannya ya, atau Poisson bacanya. Dan juga serta menghitung probabilitas Poisson tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang hypergeometric distribution atau distribusi hipergeometri serta bagaimana menghitung probabilitas hipergeometri tersebut dan untuk apa gitu ya digunakan distribusi hipergeometri tersebut. Ya, jadi 3 hal tersebut. Ya, 3 tapi agak jelimet nih ya, agak-agak rumit. Jadi harus perhatiannya harus penuh nih ya terhadap cara menghitungnya gitu ya, cara memahami soal mana yang harus menggunakan distribusi-distribusi tersebut gitu ya. Rekan-rekan harus lebih cermat. Nah, kita masih ingat ya contoh dari pekan lalu ya, yaitu tentang seorang manajer di Starbucks ya. Saya sekilas aja ya jelasin tentang contoh yang kemarin. Jadi nanti distribusi yang kita pelajari hari ini ya, distribusi Poisson khususnya, itu bisa menjawab kebutuhan dari introduction case yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu tentang bagaimana kita menghitung expected number of visit ya, atau seberapa banyak sih pelanggan yang akan berkunjung ya pada waktu tertentu ya ke Starbucks gitu ya. Kita bisa loh menentukan atau meramal gitu ya, melakukan forecasting atau eh, melakukan apa ya namanya prediksi gitu ya, berapa banyak nanti orang yang akan datang gitu ya ke eh, lokasi Starbucks tertentu gitu ya pada jangka waktu tertentu ya, dan berapa probabilitasnya bahwa hal tersebut juga akan terjadi. Itu bisa 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 kita hitung ya dengan menggunakan salah satunya tadi adalah Poisson probabilities ya. Caranya seperti apa nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tentunya dengan apa namanya, dengan melakukan prediksi tersebut gitu ya, dengan menghitung probabilitas tersebut gitu, itu bisa berpengaruh terhadap keputusan kita ya untuk melakukan eh, plot karyawan ya, plotting karyawan yang dibutuhkan gitu ya, karena memplot karyawan dengan jumlah yang tepat itu akan sangat membantu perusahaan ya untuk mencapai efektivitas dan juga efisiensi. Ya, kalau misalnya terlalu banyak karyawan, terlalu banyak employees, itu bisa membuat biaya jadi bengkak. Sementara kalau karyawannya kurang dari yang dibutuhkan, itu bisa mengakibatkan potensi untuk kehilangan pelanggan karena mungkin tidak puasan gitu ya, atau karena menunggu lama sehingga pelanggannya kabur ya. Jadi eh, apa ya namanya? Ya, angka itulah yang bisa membantu perusahaan untuk bisa mengambil keputusan ya, keputusan-keputusan bisnis, bisa membantu dalam praktik bisnis. Ya, sekarang kita langsung masuk ke binomial ya. Hmm, ya portofolio udah kemarin ya. Nah,
Kita masuk ke binomial random variable ya, atau variabel acak binomial ya. Apa sih variabel acak binomial? Nah, kalau variabel acak binomial ini kan binom. Binom tuh berarti ada dua jenis possible outcomes ya, atau dua jenis hasil akhir yang mungkin terjadi, yaitu sukses dan gagal ya. Makanya dia dikatakan binomial ya. Tadi sini katakan binomial random variable is defined as the number of success achieved in the end trials of Bernoulli process. Ya, yaitu berapa banyak kesuksesan yang bisa didapatkan gitu ya dari sejumlah percobaan, ya, dari sejumlah percobaan atau sejumlah percobaan sebanyak n dari suatu proses Bernoulli. Nah, sebelumnya pasti masih asing ya dengan apa sih proses Bernoulli tersebut ya. Nah, proses kita harus tahu dulu ya proses Bernoulli apa supaya kita bisa memaknai variabel acak binomial ini lebih baik lagi. Jadi, proses Bernoulli itu adalah suatu proses ya yang di dalamnya itu terdapat serangkaian percobaan yang independen dan identik. Ya, jadi ada serangkaian percobaan yang dia itu identik, berarti percobaan yang sama ya. Percobaan satu dan lain itu sama. Dan independen ya, identik dan independen. Identik itu percobaan yang sama, independen tidak terkait antara yang probabilitas yang satu dengan yang lainnya, jadi itu tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau sudah dicoba sekali, probabilitas berikutnya itu tidak akan terpengaruh oleh percobaan sebelumnya maupun sebaliknya ya, percobaan yang dilakukan sekarang tidak terpengaruh oleh percobaan yang selanjutnya. Nah, itu dikatakan kenapa independen dan identik ya. Misal kayak misalnya mengocok dadu gitu ya, dan kita mau melihat kemungkinan apa namanya, probabilitas munculnya angka 6 misal seperti itu. Mau 10 kali dicoba ya, 10 kali dicoba kan berarti pengocokan dadu itu kan percobaannya sama ya, mengocok dadu identik, percobaannya tidak ada perubahan apapun, tidak ada treatment yang berubah ya dalam pengocokan tersebut. Dan independen, independen artinya pengocokan yang pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang kedua ya. Probabilitasnya akan sama ya, akan tetap 1/6 ya, baik di pengocokan pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya itu akan tetap sama ya. Jadi independen. Dan there are only two possible outcomes ya dalam Bernoulli process. Jadi hanya ada dua kemungkinan outcomes atau hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. Di mana probabilitas yang sukses kita nyatakan sebagai P atau P ya. Sementara yang gagal itu berarti sisanya, yaitu 1 dikurang P. Ya, kalau probabilitas berhasilnya 50%, berarti gagalnya sisanya ya. Karena kita menyatakan suatu hal itu probabilitas totalnya 100%. Kalau yang berhasil 50%, berarti 50% sisanya gagal. Kalau yang berhasil 30%, berarti 70% sisanya gagal. Ya, dan seterusnya ya. Misalnya yang berhasil 20%, gagalnya berarti 80%. Sebaliknya, yang berhasil misalnya 60%, yang gagalnya berarti 40%. Ya, sehingga totalnya itu 100%. Ya, sehingga bisa kita nyatakan bahwa P itu adalah probabilitas sukses dari suatu kejadian, dan 1 - P atau sama dengan Q itu adalah probabilitas gagalnya ya, atau kejadian yang tidak sukses. Ya. Nah, keterangan di sini ya, each time the trial is repeated ya, setiap kali percobaan itu diulang, probabilitas kesuksesan dan juga kegagalan akan selalu sama. Ya, kayak contoh tadi pengocokan dadu untuk keluar angka 6 ya. Probabilitasnya kan 1/6 ya. 1/6 tuh berapa kalau di desimo? 1/6 berapa? 1/6. 0,16 ya. 1 dikurang 0,16. Berarti probabilitas gagalnya 84% ya. Atau 0,84. Begitu juga eh, cobaan yang kedua ya. Probabilitas suksesnya 16%, gagalnya 84%. Begitu juga yang ketiga sama ya, 16%, 84% gagal.
Oke, lanjut ya. Nah, sehingga ya kita udah pahami tadi itu proses Bernoulli, syaratnya seperti itu ya. Eh, Serangkaian percobaan ya yang identik dan independen dari eh, sejumlah percobaan gitu ya. Di mana tadi syaratnya itu ya. Nah, lalu variabel acak binomial ya dari suatu nilai X ya itu didefinisikan sebagai jumlah kesuksesan yang akan diterima dari sejumlah N percobaan untuk proses Bernoulli ya. Jadi kita nyatakan lagi seperti itu. Nah, lanjut. Distribusi probabilitas binomial shows the probabilities associated with the possible values of the binomial random variable that is 0, 1, bla 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 n. Nah, ya lihat di sini distribusi probabilitas binomial menunjukkan bahwa probabilitas yang terkait dengan nilai-nilai tertentu dari suatu variabel acak binomial, misalnya 0, 1 sampai dengan angka n, ya, maka untuk menghitung ya berapa probabilitas keberhasilan dari suatu nilai variabel x, ya, kita bisa menggunakan rumus berikut, ya, rumus ini, ya. Di sini dinyatakan probabilitas dari suatu nilai x sama dengan x, ya, maka sama dengan ya n x, ya, di mana ini masih ingat rumus apa? Kombinasi apa permutasi? Ya, kombinasi atau permutasi sebentar ya. Oke, sorry, terima kasih sudah menunggu. Lanjut ya. Ya, jadi pakai rumus kombinasi ya. Jadi nx ya, di mana ya dikalikan dengan p pangkat x dikali q pangkat n minus x ya. Jadi sama dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dengan n minus x faktorial ya dikali dengan p pangkat x kali q pangkat n minus x ya. Nah, perlu diperhatikan ya, di sini banyak variabel-variabel ya, jadi jangan sampai ketukar di mana kan X ini adalah nilai X-nya ya, yaitu berapa nih yang mau dicari ya untuk X-nya. Sementara N ini adalah banyaknya percobaan, ya, N adalah banyaknya percobaan. Tadi P dan Q ya, P itu adalah tadi probabilitas suksesnya, sementara Q adalah probabilitas gagalnya ya. Jadi eh, pahami dulu apa variabel-variabel yang di sini nanti tinggal dimasukkan ke rumus ya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Rumus kombinasi dikalikan dengan probabilitas. Oh ya, jangan lupa ya 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah, untuk distribusi binomial ya, jadi untuk probabilitas yang distribusinya itu tadi binomial cuma ada dua outcomes ya. Untuk menghitung expected value, variance, dan standar deviasi, ya kita ada formula khusus. Jadi tidak tidak sama dengan yang apa sudah kita hitung sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa memastikan dulu kalau misalnya distribusinya ini tergolong dengan binomial, berarti untuk menghitung expected value, variance, dan juga standar deviasi itu menggunakan rumus ini ya, rumus yang sudah dinyatakan di sini ya. Untuk expected value, expected value itu untuk mencari ini ya, nilai apa namanya, nilai yang diharapkan atau biasanya itu sama dengan nilai rata-rata populasinya ya. Itu adalah N dikali P. Berarti banyaknya percobaan dikali dengan probabilitas berhasil ya. Jadi itu sama dengan mu-nya atau rata-rata populasinya ya, atau sama dengan expected value-nya.
Lalu yang berikutnya variance ya. Untuk variance dari suatu distribusi binomial ya kita bisa nyatakan sebagai ini sigma kuadrat tetap untuk notasinya, tapi kita bisa hitung dengan mengalikan percobaan dikalikan dengan percobaan berhasil dikalikan dengan percobaan gagalnya. Dikalikan dengan probabilitas berhasil dikalikan dengan probabilitas failure-nya ya. Berarti n dikali p dikali q ya. N dikali p dikali q. Nah, sementara itu standar deviasi, karena dia merupakan akar dari varians, maka kita tinggal mengakarkan saja dari nilai variansnya. Berarti diakarkan dari N dikali P dikali Q ya. Akar dari banyaknya percobaan dikalikan dengan probabilitas berhasil, dikalikan dengan probabilitas kegagalan dari outcome tersebut. Oke, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Approximately 20% of US workers are afraid that they will never be able to retire. Ya. Suppose 10 workers are randomly selected. What is the probability that none of the workers is afraid that they will never be able to retire? Ya. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa tak satupun dari pekerja itu eh, tidak satupun dari pekerja itu tidak takut ya, takut untuk tidak bisa apa pensiun, retire ya. Jadi lihat dulu soalnya ya, sekitar 20% pekerja di US takut bahwa mereka itu tidak bisa pensiun ya. Jadi 20% ini takut tidak bisa pensiun, khawatir mereka tidak bisa pensiun gitu ya. Nah, misalkan ada 10 pekerja diambil secara acak gitu ya. 10 pekerja diambil secara acak. Berapa probabilitas bahwa tidak satupun dari mereka itu takut untuk jadi pensiun ya. Oke, sekarang kita harus identifikasi ya mana N-nya, mana P-nya, mana Q-nya dan mana X-nya ya. Oke, kita lihat sih approximately 20%. Ini berupa persentase. Berarti kan ini apa namanya? Suatu probabilitas ya, suatu probabilitas. 20% ini takut tidak bisa pensiun. Nah, kalau 20% takut nggak bisa pensiun, berarti sisanya ya 80% tidak takut untuk tidak takut untuk tidak bisa pensiun ya. Jadi yang 20% ini takut, yang 80% ini jangan takut lah, boleh khawatir ya. 20% ini khawatir, tapi 80%-nya tidak khawatir bahwa mereka tidak bisa pensiun ya. Nah, kan yang ditanya ini yang tidak khawatir ya. Berapa probabilitas bahwa tidak satupun pekerja yang diambil dari 10 percobaan tersebut itu tidak khawatir bahwa mereka akan tidak bisa pensiun ya. Oke, kita udah punya P berarti P-nya 20%, berarti sisanya berapa? Kalau probabilitas suksesnya 20%, berarti failure-nya berapa persen? Q-nya berapa? 80, Ibu. Oke, 80 ya, Ruth. Oke, thank you, Ruth. Jadi P-nya 20%, Q-nya 80%. Nah, terus suppose 10 workers are randomly selected. Nah, ini adalah percobaan ya. Percobaan kita apa sih kayak mungkin mau wawancarai si workersnya ini. Kita ambil kita share random 10 pekerja. Berarti ini adalah trials-nya ya. Maka N-nya adalah 10 ya. N atau trials-nya adalah 10. Terus yang ditanyakan what is the probability that none of the workers is afraid that they will never be able to retire ya. Karena ada kata di sini none, berarti kan probabilitas bahwa ketika X itu sama dengan 0 ya. Berapa probabilitasnya dari 10 yang diambil itu bahwa tidak satu pun ya khawatir untuk tidak bisa pensiun ya, sehingga kita mencari X-nya ketika sama dengan 0. Kita udah punya P, kita udah punya Q, udah punya N, udah punya X ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus ini ya, rumus ini. Nah, tadi kenapa bisa kita nyatakan dia masuk ke binomial random variable? Karena tadi cuma diketahui cuma ini ya, approximately 20% of US worker ya, outcomes-nya cuma 20%. Ini informasi yang kita dapat. Berarti kan sisanya itu tadi ya kategorinya mereka tidak khawatir untuk tidak bisa pensiun.
Oke, kita sekarang masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya ini, ya, masukkan N-nya. Tadi N-nya berarti 10, ya. X-nya 0, ya. Probability X ketika X sama dengan 0, maka sama dengan tadi N-nya 10, ya. X-nya itu berarti tadi 0, P-nya itu adalah 0,2, ya. X-nya di sini 0, ya. Q-nya 0,8, N-nya 10 dikurang 0, ya. Kurang X 0, ya. Maka di sini nanti jadi berapa? N faktorial 10 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali dengan 10 kurang 0 faktorial, ya, dikali 0,2 pangkat 0, ya, dikali 0,8 pangkat 10 kurang 0, ya. Nih, ya. Jadi tadi N-nya 10 faktorial, ya, dibagi dengan 0 faktorial dikali 10 kurang 0 faktorial dikali 0,20 pangkat 0 kali 0,80 pangkat 10, ya. 10 faktorial, ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 terus sampai dengan 1, ya. Terus 0 faktorial, jangan lupa tadi 0, 0 faktorial adalah 1, terus dikali dengan 10 bla 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 bla, ya. Nah, ini kan habis, ya. Ini bisa dicoret gitu. Terus berarti tinggal tinggal 1, ya. Tinggal 1 dikali 1 kali ini 1 juga, ya, 0,20 pangkat 0 kan 1, ya. Dikali 0,80 pangkat 10. Jadi 1 kali 0,1074, ya. 0,80 silakan dihitung pakai kalkulator, hasilnya 0,1074. Maka probabilitas bahwa tidak satupun pekerja yang dipilih secara acak itu tidak takut, tidak atau tidak khawatir untuk bisa pensiun adalah sebesar 0,1074 atau 10,74% probabilitasnya. Oke, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Putar soalnya. Ada yang bingung mungkin dengan angkanya? Ada pertanyaan? Bisa dipahami tentang Bisa, Bu. binomial? Bisa, ya. Oke, oke, lanjut, ya. Oke, nah, untuk probabilitas binomial kita bisa juga loh pakai Excel, ya. Jadi kita bisa menggunakan eh, apa namanya? Microsoft Excel untuk menghitung, ya, probabilitas binomial, ya. Nanti di Excel itu kita tinggal ketik, ya, binom.distribution nih, binom.dis. Nanti dia muncul kotak, ya. Mau coba sebentar, ya. Itu nanti kita tinggal masukin aja yang diketahui, ya. Kayak tadi jumlah percobaan, terus X-nya berapa yang mau dicari gitu, terus probabilitas berhasilnya berapa. Oke, coba, ya, saya mau coba dulu. Bentar. Binomial distribution. Oke, bisa nih, sebentar. Hmm, Kita lihat konteks soalnya dulu deh. Eh, Zoom.
Kita lihat soalnya dulu ya. Jadi kita bisa hitung manual, kita bisa juga pakai Excel. In 2007, approximately 4.7% of the households in the Detroit metropolitan area were in some stage of foreclosure. What is the probability that exactly five of these 100 mortgage holding households in Detroit are in some stage foreclosure? Oke. Dari analisis. Ya, di tahun 2007 sekitar 4,7% dari rumah ya, rumah di area metropolitan Detroit itu dalam proses penyitaan. Berapa probabilitas bahwa 5 dari 100 ya, 5 dari 100 mortgage holding household di Detroit ini sudah dalam proses penyitaan. Jadi yang dalam proses penyitaan 4,7%. Terus kita mau cari berapa probabilitas 5 dari 100 itu apa namanya ada dalam proses penyitaan ya. Oke, kita lihat di sini ada probabilitas 4,7%. Ini adalah probabilitas. Kita anggap P-nya ya. Berarti Q-nya berapa? Q-nya berapa? 95 bukan 9? 5, 5. 95, berapa? Jangan 95 aja. 95, berapa? Hmm? 95, berapa? Untuk mencapai 100% berapa sisanya berarti? 95,3, Bu. Ya, 95,3 ya. Terus 5 ini M-nya apa X-nya? 5 ini M-nya atau X-nya? Berapa probabilitas bahwa 5 dari 100 rumah yang di KPR-kan itu sedang dalam proses penyitaan? 5 ini apanya? N atau X? Kan tadi kalau kita menghitung yang ini harus tahu N, X, P sama Q ya. P-nya udah tahu, Q-nya udah tahu. Nah, sekarang yang mana N, mana X? Coba biar kalian paham. Hmm? N-nya berapa? Dede, contekan nih. N-nya 5 atau 100? N. N itu trial. Trial itu berapa? Kalau dari soal ini, yang mana yang jadi trialnya? 100 ya, ini udah tulisannya nih, trial 100. Trialnya 100. Terus N-nya 5 ya. Sorry, X-nya 5. Yang kita mau cari adalah probabilitas ketika X sama dengan 5. Karena kan ini nanya probabilitas that exactly 5 gitu kan. Probabilitas ketika X-nya sama dengan 5. Dari 100 percobaan ya. 100 mortgage ini aja 100 percobaannya. Ya, berarti kita udah dapat P, udah dapat X, udah dapat N-nya. Nah, kalau pakai Excel, udah kelihatan belum Excel saya? Ada kelihatan teman-teman atau masih PPT? Masih PPT, Ibu. Masih PPT. Oke, sebentar. Ini saya secara desktop. Sekarang udah ya? Kelihatan Excel? Oke. Kalian bisa pakai rumus sama dengan binom dot dis. Nih, ya. Terus, nah, oh gini aja deh biar kalian enak. Tadi kita udah punya N, P sama X ya. N-nya berapa, P-nya berapa, eh, X, X-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa ya. N-nya berapa? Tadi 100. X-nya 5. P-nya 4,7% ya. Pakai koma atau pakai ini dia. Oke. Sementara Q-nya adalah 1 kurang 4,7%. Ya, 95,3. Nah, untuk menghitung pakai Excel,
probabilitasnya sama dengan binom dot this. Nih, ketik aja terus buka kurung. Nah, ini ada numbers trials probability kumulatif ya. Nah, numbers ini masukkan X-nya. Terus titik koma, masukin trialsnya berapa. Trialsnya itu adalah N-nya. Titik koma, terus masukin probabilitasnya ya. Cukup P-nya aja. Oke, koma. Nah, ini kita mau pakainya eh, kumulatif distribusi function atau probability mass function. Kita pakai false saja. False. Nah, hasilnya 17,825% ya atau 0,17825. Coba kita lihat sama nggak? Mana PPT-nya? 17,82 ya. Share, share screen. Nah, sama ya nih. 17,825 nih. Yang ini nih hasilnya nih. 17,82 atau dibulatkan jadi 17,83 ya atau 0,1783 ya. Jadi probabilitas bahwa dari 100 KPR di Detroit ya bahwa 5 dari 100 rumah yang ada di Detroit, KPR yang ada di Detroit itu sedang dalam proses penyitaan adalah sebesar 0,1783 atau 17,83%. Oke, bisa dipahami? Bisa ya untuk Bernoulli, untuk apa namanya tadi binomial distribution? Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan. Halo, rekan-rekan. Bisa, Ibu. Nah, bisa ya. Saya lanjut ya. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, nah tadi kita udah belajar tentang variabel acak binomial ya yang menghitung jumlah kesukses atau jumlah keberhasilan dari suatu percobaan Bernoulli ya, suatu proses Bernoulli. Nah, sekarang kita masuk ke variabel acak Poisson ya, variabel acak Poisson. Nah, variabel acak Poisson bedanya dengan tadi ya yang random, yang binomial ya. Variabel acak Poisson ini dia menghitung berapa kali ya kesuksesan ya dari suatu percobaan ya, tapi dalam interval waktu atau interval interval ruang tertentu. Jadi dia ada limit ya, ada waktu tertentu, ada ruang tertentu. Kenapa ada ruang, ada waktu gitu ya? Karena dia dibatasi oleh waktu tertentu maupun ruang tertentu secara terpisah. Ya. Misal Misal ya, untuk yang dibatasi oleh waktu ya. Yang untuk dibatasi oleh waktu, misalkan kita mau hitung berapa sih jumlah mobil yang melewati, misalnya lewatin apa ya, jembatan, kalau di sini Brooklyn Bridge ya, kita ambil yang Indonesia lah ya, yang lewatin jembatan merah gitu ya, atau jembatan Ampera antara jam 9 sampai jam 10 di hari
Senin pagi, misal seperti itu ya. Jadi kita mau tahu berapa sih jumlah mobil yang lewat di lewat apa namanya lewat di jembatan merah antara jam 9 sampai jam 10 di hari Senin pagi ya. Itu kalau batasannya waktu. Kalau batasannya ruang ya, itu misalnya kita mau lihat berapa banyak sih ada cacat gitu ya pada kain yang panjangnya 50 yard gitu ya, 50 yard. Atau misalnya berapa jumlah apa namanya ya cacat gitu ya pada selembar kain yang panjangnya misalnya 50 meter misal seperti itu ya. Jadi itu dibatasi sama ruang ya, ada ruang yang membatasi sehingga ada waktu yang membatasi ya. Nah, itu kalau Poisson ciri khasnya itu. Jadi ada kita menghitung berapa tingkat kesuksesan ya dari suatu hal yang kita tentukan ya pada suatu interval tertentu, interval waktu tertentu dan interval ruang tertentu. Nah, untuk suatu eksperimen atau suatu percobaan itu bisa memenuhi proses Poisson, ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini ada 3 hal ya yang perlu dicermati, yang perlu apa ya, dilihat bahwa jika memenuhi hal ini maka dia akan memenuhi proses Poisson. Yang pertama adalah the number of success within a specified time or space interval equals any integer between zero and infinity ya. Jumlah keberhasilan dalam suatu waktu maupun suatu ruang ya yang tertentu ya, itu nilainya adalah berupa bilangan bulat antara 0 sampai dengan tak terbatas ya. Tapi dia bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4 ya dan seterusnya. Integer, bukan bilangan desimal ya. Satu itu. Terus yang berikutnya, the number of success counted in non-overlapping intervals are independent ya. Nah, jumlah kesuksesan atau jumlah keberhasilan yang dihitung ya dalam satu interval ya, dalam satu interval itu independen. Artinya kejadian sukses yang satu dengan kejadian sukses berikutnya itu tidak saling mempengaruhi ya, tidak saling mempengaruhi tingkat keberhasilannya ya. Tingkat kemunculan keberhasilannya itu tidak saling mempengaruhi. Yang berikutnya, the probability that success occurs in any interval is the same for all intervals of equal size and is proportional to the size of the interval ya. Nah, probabilitas kesuksesan yang terjadi ya pada interval berapapun ya eh, untuk seluruh interval lain ya dengan ukuran yang sama ya dan proporsional dengan seiring berubahnya apa namanya seiring berubahnya ukuran dari interval tersebut. Misal kayak probabilitas kesuksesan misalnya dari probabilitas munculnya tadi eh, kendaraan gitu ya, kendaraan berwarna merah misalnya yang lewat di depan UNJ gitu ya dari jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Nah, probabilitas munculnya ya itu akan sama dengan probabilitas munculnya apa namanya di eh, waktu yang berbeda gitu ya, tapi di hari yang berbeda tapi di waktu yang sama ya, misal seperti itu ya. Terus eh, atau atau misalnya ini kan jam 9 dan jam 10. Nanti di jam 10 dan ke-11 kan interval yang sama gitu ya. Ukuran size-nya interval yang sama. Nah, tingkat kesusahannya juga sama ya. Itu juga bisa ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tingkat interval yang sama ya, equal size maupun proporsional. Proporsional berarti yang ukuran 1 jam dijadikan 2 jam, dijadikan 3 jam, itu nilai probabilitasnya itu nanti akan ikut meningkat sesuai secara proporsional ya. Seperti itu. Syaratnya harus memenuhi ketiga syarat ini untuk memenuhi proses Poisson. Nah, lanjut ya. Nah, untuk suatu variabel acak Poisson
probabilitas dari kesuksesannya suatu nilai X dalam suatu interval tertentu dan suatu ruang tertentu kita bisa nyatakan atau kita bisa hitung dengan rumus berikut, yaitu probabilitas dari X sama dengan E, ya, E ini adalah logaritma natural, ya, adalah angka logaritma natural, pangkat minus mu, jangan lupa ada angka negatif di sini, minus mu, dikali dengan mu pangkat X, dibagi dengan X faktorial, ya, X faktorial. Oke, nah, berarti perlu perlu diketahui apa? Perlu diketahui di sini adalah berapa mu-nya, ya. Mu ini adalah expected value-nya, ya, atau nilai yang diharapkan, dan juga X yang dicari. Ya, ini yang perlu diketahui. Berarti untuk E, angka ini adalah logaritma natural, angkanya itu mendekati 2,718. Angkanya akan segini, ya, nilainya konstan, yaitu senilai 2,718 karena merupakan angka logaritma natural. Nah, sementara mu-nya itu adalah mean number of success, ya, atau expected value-nya, ya, nilai yang diharapkan dari apa namanya percobaan yang sukses. Contohnya gimana? Oh, ini dulu. Nanti kita masuk ke contoh. Kita lihat di sini, ya. Untuk distribusi Poisson, expected value, variance, dan juga standar deviasinya beda, ya, dari sebelumnya yang pakai distribusi binomial. Jadi ada perbedaan, ya, cara menghitung expected value, variance, dan juga standar deviasi. Kalau untuk distribusi Poisson, expected value itu sama dengan mu, ya, sama dengan mu atau sama dengan rata-rata populasinya. Nah, untuk variance-nya juga sama dengan mu. Jadi variance dari distribusi Poisson kan sama dengan nilai expected value-nya, yaitu mu, ya, senilai mu. Dan standar deviasinya, karena standar deviasi merupakan akar dari variance, maka tinggal mengakarkan saja dari variance-nya yang sebesar mu. Jadi sama dengan akar dari mu-nya atau akar dari expected value-nya. Jadi catatan di sini untuk distribusi Poisson, expected value dan variance-nya itu adalah sama, ya. Sama-sama sebesar mu atau sebesar rata-rata populasinya. Oke, nah, contoh praktis dari distribusi Poisson adalah contoh awal yang kita tadi sudah bahas tentang Starbucks, ya. Itu merupakan salah satu contoh praktis tentang distribusi probabilitas Poisson ini. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, ya, kembali ke contoh Starbucks, ya, di mana si manajer Starbucks ini percaya, ya, bahwa average 18 visits over a 30 day month, ya. Jadi dia dia yakin, ya, si manajer ini yakin bahwa customernya Starbucks ini rata-rata akan mengunjungi Starbucks itu sebesar 18 kali dalam satu bulan, ya. Satu bulan itu 30 hari. Ya, jadi dia punya angka nih, rata-rata mereka akan datang 18 kali gitu, ya, dalam sebulan. Nah, 18 kali ini adalah expected value-nya, ya, atau mu-nya, ya. Nah, sebenarnya 30 hari ini adalah intervalnya, ya, interval time-nya tuh 30 hari. Jadi waktunya adalah 30 hari. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kita mau mengetahui how many visits should and itu tadi manajer si Starbucks, ya, expect in a 5-day period from a typical Starbucks customer, ya. Berapa kali kunjungan, ya, yang diekspektasikan oleh si manajernya ini, ya, dalam 5 hari dalam periode 5 hari, gitu, ya. Kalau 30 hari kan 18 kali. Nah, kalau 5 hari berapa kali, gitu, ya. Nah, oke, nah, kalau misalnya persoalannya seperti ini masih mudah, ya. Kan ditanya kalau 30 hari 18 visit, 5 hari berapa, gitu, ya. Nah, kita bisa secara logika sederhana, ya, kita bisa tinggal membagi aja, ya, 5 hari ini berapa kali, seperberapa 30 hari sih, gitu, ya.
Jadi kita bisa mulai ya dari menghitung ya 5 hari itu merupakan hmm, proporsinya itu gimana ya menjelaskan enak. And expect in 5 days. Kita jadikan proporsi ya. Jadi kita jadikan proporsi. Jadi kalau 18 kali visit itu 30 hari, kalau 5 hari itu berapa kali gitu. Jadi kayak kali silang ya. Kali silang kita cari mana sih? Ya, kalau 18 jelek banget tulisannya. Apa warna kuning? Nih, kalau 18 kali itu kan 30 hari. Ya, kita pakai proporsi. Nah, kalau misalnya 5 hari, berapa kali? Ya, maka ya 18 kali 5 kali selang ya 30x sama dengan 18 kali 5 berapa? 90. Ya, 90. Maka x sama dengan 90 bagi 30. 90 bagi 30 3. 3. Oke, jadi kalau 5 hari 3 kali visit ya enggak? Ya, pakai proporsi logika sederhana gitu ya. Bisa dipahami kenapa tiba-tiba muncul ya. Jadi kalau 18 kali visit itu 30 hari 18 visit dalam 30 hari, kalau dalam 5 hari berarti 3 kali visit ya. Bisa dipahami gitu ya? Bisa tahu ya dapat angka 3 dari mana ya? Ini tahu ya. Jadi kalau 30 hari, new 30 hari atau rata-rata untuk kedatangan dalam 30 hari itu kan 18. Tapi kalau rata-rata kedatangan dalam 5 hari itu sama dengan 3 gitu ya. Karena pakai ini. Pakai pakai proporsi. Jadi kalau 30 hari 18 kali datang, kalau 5 hari ini kita cari X-nya berapa ya. Maka X-nya sama dengan tadi berapa? 3 ya. Bisa bisa dipahami sampai di sini? Tahu ya angkanya dapat dari mana? Bisa ya? Bisa, Ibu. Ya, oke. Oke. Ya. Nah, selanjutnya belum selesai ya. Ini tuh kita baru tahu, kita baru mengetahui mu-nya dalam 5 hari. Jadi mu-nya tadi kalau 5 hari itu 3 kali visit. Sekarang berapa probabilitasnya gitu ya. Nah, probabilitasnya hmm, ya probabilitas probabilitas bahwa customer ya akan mendatangi apa namanya? Akan mendatangi eh, Starbucks ya 3 kali dalam waktu 5 hari ya dalam periode 5 hari ya kita tinggal masukin ke rumus ini ya x-nya 5 ya x-nya 5 ya mu-nya tadi udah dapat 3 jadi tinggal diganti angka 5 diganti angka 3 ini tetap 2,718 jadi kita dapat probabilitas ketika x sama dengan 5 sama dengan pangkat mu minus mu ya pangkat minus mu dikali dengan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ya, maka sama dengan 0,0498 hasil dari atau 2,718 tadi ya pangkat min 3 dikali dengan 3 pangkat 5 ini 243 dibagi dengan 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 120.
sehingga dapat 0,1008. Ya, berarti probabilitas bahwa customer itu akan datang ke Starbucks ya dalam 5 hari ya, sebanyak 3 kali visit adalah 10,08% atau 0,1008 ya, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Sebenarnya gampang, sebenarnya mudah ya, cuma harus hati-hati ya menyatakan apa namanya notasi-notasi ini. Jangan sampai ketuker ya, mu bisa jadi XX jadi mu ya. Jadi teman-teman harus cermat sekali membaca soal, mana mu-nya, mana X-nya ya, supaya tidak tertukar. Oke, ada yang menanyakan sampai di sini? Bisa lanjut? Satu lagi, tinggal hypergeometric. Bisa? Bisa ya? Halo? Atau mau ditanya dulu? Ada yang bertanya nggak? Halo? Lanjut? Sudah jelas, Bu. Bisa jelas? Sudah jelas? Oke. Oke, bentar ya. Bun, ini oke. Terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut ya. Ya, lanjut kita masuk ke distribusi geometrik, probabilitas di hypergeometrik ya. Oke, kita lihat dulu ya sebagai pembeda ya. Kalau tadi yang random variabel acak binomial ya. Di variabel acak binomial di mana X itu didefinisikan sebagai jumlah kesuksesan ya dari suatu percobaan sebanyak N pada proses Bernoulli, di mana di proses Bernoulli itu percobaan itu harus bersifat independen dan juga probabilitas kesuksesan itu tidak berubah ya dari satu percobaan ke percobaan, ke percobaan lain, ya syaratnya kan itu ya untuk Bernoulli proses. Nah, hypergeometric ini kebalikannya ya. Hypergeometric probability distribution ini kebalik percobaan lainnya itu independen. Jadi percobaan yang satu itu akan sangat ber, berpengaruh ya terhadap percobaan yang lain ya. Kalau di hypergeometric itu seperti itu. Jadi non independen. Kalau yang tadi di binomial itu independen ya, di mana probabilitas kesuksesan itu tidak berubah antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Di hypergeometric ini kebalikannya. Percobaan berikutnya itu akan dipengaruhi oleh percobaan yang sebelumnya ya. Percobaan yang berikutnya lagi akan dipengaruhi dari yang sebelumnya lagi ya. Seperti itu. Nah, use the hypergeometric distribution when sampling without replacement from a population whose size n is not significantly larger than the sample size n. Nah, jadi gimana ya yang memudah menjelaskannya?
Distribusi hypergeometric ini digunakan ya ketika kita itu melakukan sampling without replacement. Jadi tanpa ada penggantian. Tanpa ada penggantian sampel yang sudah diambil. Jadi ketika kita mengambil sampel dari suatu populasi gitu ya, sampelnya udah kita ambil nih satu ya. Nah, maka untuk pengambilan sampel berikutnya itu kita tidak mengganti sampel yang sebelumnya ya. Jadi sehingga apa ya namanya jumlahnya akan berkurang gitu ya. Jumlah populasinya itu akan berkurang karena sampelnya sudah diambil sekali. Jumlahnya yang di dalam populasi kan akan berkurang satu ya. Maka kita ambil sampel lagi, jumlahnya akan berkurang lagi yang di dalam populasi ya. Sehingga probabilitas dalam mengambil sampel berikutnya itu akan berubah jumlahnya, tidak akan sama lagi seperti di awal, tidak sama seperti si Bernoulli proses. Kalau Bernoulli proses dia akan sama terus ya, setiap percobaan satu, percobaan kedua, percobaan ketiga itu akan sama probabilitasnya, tapi kalau di sini di hypergeometric ini dia tidak akan sama karena ketika diambil sampelnya, sampelnya ini tidak ada penggantian apa namanya anggota gitu ya. Jadi jumlahnya akan berkurang terus setiap percobaan. Nah, ini tepat digunakan ketika sampelnya itu without replacement from a population di mana size n is not significantly larger than the sample size n. Jadi jumlah populasinya sama sampel size-nya itu tidak tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Oke. Nah, untuk variabel acak hypergeometrik ya, probabilitas kesuksesan dari suatu percobaan ya itu bisa menggunakan rumus berikut ya. Bisa rekan-rekan lihat di sini ya, ini rumusnya. Jadi probability dari suatu nilai X sama dengan X ya, akan sama dengan ya S kombinasi X ya dikali dengan N minus X kombinasi N kecil minus X dibagi dengan kombinasi N N besar N kecil. Oke, ya kombinasi ya. Jadi S kombinasi X terus dikalikan dengan kombinasi N minus X dengan N kecil minus X dibagi dengan kombinasi N besar dengan N kecil. Ya, ini rumus kombinasi di mana rekan-rekan yang harus dicermati adalah apa namanya definisi dari masing-masing variabel ini. Apa itu S, apa itu X, apa itu N, apa itu N ya ini harus lebih cermat sekali. Di mana ya kalau X ini adalah variabel acaknya ya. X ini ada variabel acaknya. Ya, X ini variabel acak, lalu S ini apa sih ya? Ya, S ini adalah eh, S ini adalah apa namanya? Probabilitas kesuksesnya ya. Bukan probabilitas sih. Eh apa sih namanya? Iya benar, probabilitas sukses ya. Wait. No, bukan probabilitas namanya bukan probabilitas sukses. Apa ya? Saya susah menerjemahkan ini. S ini adalah tingkat kesuksesannya ya, tingkat kesuksesannya. S ini tingkat kesuksesan dari percobaan yang di diuji gitu ya, percobaan yang di trial ya. Kombinasi X which is X ini adalah variabel acaknya dan N ini adalah jumlah populasi ya. N besar ini adalah jumlah populasi dan N kecil ini jumlah percobaan atau jumlah samplingnya ya, jumlah samplingnya ya. N ini jumlah samplingnya. Ya, jadi hati-hati sekali ya. Jadi apa itu X kecil? Ya, X ini tadi variabel acaknya. S ini adalah jumlah kesuksesannya. Ya, N ini adalah jumlah populasinya. Dan N ini trialnya ya, jumlah percobaannya. Ya, di mana ya X-nya adalah ya bilangan bulat ya 0, 1, 2 sampai dengan N.
Oke. Dan jika n lebih kecil sama dengan dari S or X sama dengan 0, 1, 2 S if N S. Sebentar ya, saya cerna dulu nih. Saya juga agak jelimet untuk menjelaskan ini sebentar. N kecil dari sama dengan S or X sama dengan 0,012. Oke, ini syaratnya ya. Ini syaratnya ya, untuk X-nya nilai itu harus integer ya, 0, 1, 2 sampai dengan N. Ya, dan jika jumlah percobaannya itu lebih kecil daripada jumlah kesuksesnya, ya, atau ya X sama dengan 0, 1, 2 atau bilangan bulat ya, sampai dengan S, ya, sampai dengan S. Jadi eh, jika N-nya itu lebih besar dari S. Jadi kalau misalnya N-nya itu lebih besar dari S, maka nilai X-nya itu nilai paling besarnya adalah S, ya. Tapi kalau misalnya N-nya lebih kecil dari S, ya gitu nih cara cara bacanya. Kalau misalnya N itu atau jumlah percobaannya itu lebih kecil daripada jumlah suksesnya, ya, maka X-nya paling besar adalah N. Gitu ya, maksudnya gitu. Ya, ini batasannya. Jadi kalau misalnya N-nya lebih kecil dari jumlah suksesnya, trialnya lebih kecil daripada jumlah suksesnya itu, X-nya paling besar adalah sejumlah N. Tapi kalau misalnya nilai trialnya lebih besar dari jumlah suksesnya, itu X-nya itu paling besar itu adalah S gitu. Maksudnya gitu ya bacanya. Tadi saya pusing nih baca menerjemahkan ini. Ya, gitu ya. Oke. Kalau belum masuk soal masih pusing karena masih notasi-notasi. Apa ini? Lanjut ya. Nah, untuk distribusi hypergeometric, ya expected value, varian, sama standar deviasi, ini beda lagi rumusnya. Jadi, rekan-rekan nanti banyak ya rumusnya. Kalau menghitung expected value, varian, sama standar deviasi, cermat betul harus lihat distribusinya apa ya. Kalau tadi ada binomial, musiknya tadi gitu ya. Saya juga nggak hafal. Nanti teman-teman juga boleh kok cari pakai contekan. Ya, tapi paling nggak paham yang si apa namanya tadi binomial seperti apa, yang Poisson tadi seperti apa, hypergeometric seperti apa. Nah, kalau hypergeometric expected value-nya ya eh mu-nya itu adalah sama dengan trial trial dikalikan dengan S atau kesuksesannya dibagi dengan populasi, ya, dibagi dengan jumlah populasi, ya. Variansnya, ya, untuk varians itu sama dengan trial dikali dengan atau mu-nya ya, ini sama dengan trial dikali dengan S per N, which is S ini adalah kesuksesannya, ya, tingkat suksesnya dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan 1 minus S per N dikali dengan populasi dikurang trial dibagi dengan populasi kurang 1, ya. Oke, ini harus dihafal sih ya, harus di apa dicermati lagi nih rumusnya. Sementara standar deviasinya akar dari ini ya. Kalau standar deviasi udah tinggal akar aja dari varians ya, di rumusnya sama tinggal diakarin ya, dapat varians ya. Tapi berarti teman-teman harus tahu apa? Tahu trialnya berapa, suksesnya berapa, sama populasinya berapa ya. Yang perlu diketahui itu ya. Nih sebenarnya variabel yang perlu diketahui ya sama dengan yang nyari expected value, cuma tinggal dimasukkan atau disubstitusikan aja ke rumus varians. Oke, sekarang contoh ya, contoh dari penerapan dari distribusi probabilitas hypergeometric ini kayak gimana sih gitu ya. Ini contohnya nih ya, tolong cermati baik-baik ya, karena sebenarnya mudah ngitungnya, cuma jelimet ya, rumit. Jadi tolong diperhatikan apa sebagai apa gitu ya, supaya tidak ketuker-tuker ya.
Contoh, at a convenience store in Morganville, New Jersey, the manager randomly inspects 5 mangoes from a box containing 20 mangoes for damage due to transportation. Suppose the chosen box contains exactly 2 damaged mangoes. Ya, what is the probability that 1 out of 5 mangoes used in the inspection are damaged? Oke, jadi di convenience store ya di kayak ya apa di Toserba gitu ya. Toserba di New Jersey ya katakanlah misalnya kayak di farmers market gitu ya atau di apa di Super Indo misalnya seperti itu ya. Ini seorang manajer melakukan pengecekan secara acak ya untuk menginspeksi suatu box yang isinya 20 buah mangga ya. Jadi dia cuma cuma sampling aja. Dia sampling 5 mangga dari satu box yang isinya 20. Jadi boxnya isinya 20, dia ambil sampling 5 buah mangga ya. Ya untuk mengecek itu mangganya rusak nggak sih gitu ya dalam eh, sepanjang perjalanan eh, distribusi mangga tersebut gitu ya. Nah, misalkan box yang dipilih itu dari 5 dari 5 yang diambil itu 2 rusak ya, 2 damage, 2 itu rusak. Nah, sekarang ditanya berapa probabilitas bahwa 1 dari 5 mangga ya, berapa probabilitas 1 dari 5 mangga yang diambil itu rusak ya? Berapa probabilitasnya? Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita lihat di sini ada 20, ada 2 ya, ada 5, itu angka-angkanya apa sih gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang paling banyak 20 mangga. 20 mangga ini adalah berarti populasi ya. N besarnya itu adalah si 20 ini ya atau populasinya ya. Berarti 20 mangga. Terus tadi diperlukan apa lagi? N kecil ya, trial. Ya, N kecil atau trial. Nah, trialnya ini yang mana? Yang 2 atau yang 5 ya? Yang 5 ya, karena dia inspect 5 mangoes itu dia ngambil sampling 5 buah mangga dari kotak yang isinya 20. Jadi 20 itu populasinya. Nah, 5 diambil 5 mangga itu samplingnya. Berarti percobaannya dia ngambil 5 kan, 5 mangga. Nah, kenapa dia pakainya hypergeometric probability distribution? Why gitu ya? Karena ketika kita melakukan sampling, ngambil 5 mangga dari kotak yang isi 20 mangga, kita ambil 1 mangga ya. Nah, mangganya dimasukin lagi nggak? Enggak ya. Jadi mangganya nggak dimasukin lagi, mangganya ditaruh, disisihkan sehingga yang terisi dari 20 itu jadi tinggal 19 ya. Tinggal 19, ambil lagi 1 mangga. Tinggal 18 ya. Ambil lagi 1 mangga tinggal 17. That's why menggunakan hypergeometric probability distribution karena setiap probabilitas eh, terambilnya mangga yang rusak itu akan berubah-berubah ya dari setiap pengambilan sampel tersebut. Makanya dia pakainya hypergeometric probability distribution. Ya, seperti itu. Jadi kenapa pakainya ini distribusi probabilitas hypergeometric? Karena gitu, dia non replacement. Jadi ketika kita sampling ambil 5 mangga, ya kita ngambil 5 mangga itu 1 mangga gitu ya, 2 mangga, mangganya nggak dibalikin. Jadi yang terisi dalam kotak itu akan selalu berkurang. By one kita ambil sampling, ya. Nah, oke, itu ya filosofi kenapa dia pakai hypergeometric. Nah, terus, aduh, apa tadi? Oh, trialnya 5 ya, trialnya 5 karena diambilnya kan sampingnya 5. Nah, terus S-nya yang mana? Suksesnya yang mana? Suksesnya itu ketika dia berhasil mengambil yang busuk atau yang rusak ya. Suksesnya berarti 2 ya. Nah, 2 ini adalah S. Oke, jadi dari 20 mangga yaitu N besar, trialnya 5, N kecilnya 5, terus S-nya adalah 2. Udah punya tuh kita, udah punya N, udah punya S, udah punya N besar, udah punya N kecil ya. Terus berikutnya apa yang kita cari?
Pertanyaannya, what is the probability that 1 out of 5 mangoes used in the inspection are damaged ya? Berarti probabilitas 1 dari 5 mangga itu rusak. Nah, berarti kita mau nyari probabilitas ketika X sama dengan 1 ya, karena probabilitas that 1 out of 5 mangoes used in the inspection are damaged. Berarti P ketika X sama dengan 1 ya, P ketika X sama dengan 1. Sehingga kita tinggal masukin aja rumusnya tadi yang ini ya, yang ini. Jadi ketika P, X sama dengan 1, maka sama dengan S. S-nya tadi 2. Ya, 2 kombinasi dengan 5 ya. Sorry, 1. Karena 1 ya, kan X-nya 1. Kok 5 sih? Enggak konsen. Jadi S-nya tadi 2, X-nya 1 ya. Terus N-nya tadi, berapa tadi? 20 ya? Ya, 20. 20 dikurang 2 ya. Kombinasi dengan N-nya tadi 5 dikurang 1 ya, dibagi dengan N-nya ini tadi 20, N kecilnya 5 ya, 20 kombinasi 5. Lihat. Ya, nih. 2 kombinasi 1, terus 20 kurang 2, 5 dikurang 1, dibagi dengan 20 kombinasi 5 ya. Jangan lupa ini rumus kombinasi, jadi makanya bentuknya jadi gini ya. Jadi 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial ya. Yang kedua ini 18 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 14 faktorial. Ya, 18 faktorial dikali jadi kan kalau faktorial yang sisi bawahnya itu adalah n dikurang x lagi ya. Jadi 18 kurang 4 gitu ya, jadi 14 faktorial. Terus ini juga 20 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 15 faktorial. Nah, hasilnya ya kita bisa apa namanya? Nyoret ya yang faktorialnya sama ya. Jadi nanti bisa bisa dihitung ya. Ini dapat 2 dikali 3060 ya. Dibagi dengan 15.504 ya. 2 ini dapatnya dari mana ini ya? Dari 2 faktorial dikali 1 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1. 2 kali 1 dibagi 1, 2. Terus ini 18 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 14 faktorial. Nah, 18 kali 17 faktori 18 kali 17 kali 16 kali 15 ya. 14 faktorialnya coret atas bawah dibagi sama 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Dapat 3060. Begitu juga yang bawah ini berarti ini 20 faktorial 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, dapat 15.504 sehingga totalnya adalah 0,3947 ya. Sehingga probabilitas bahwa satu buah mangga dari 5 mangga yang diambil secara sampling itu akan rusak ya, akan merupakan mangga yang rusak itu adalah sebesar 39,47% ya, 39,47%. Oke. Oke, itu ya tadi bedanya dari Poisson, hypergeometric, dan binomial distribution. Ya, nanti saya kasih contoh lagi, nggak kasih contoh ya. Kasih soal latihannya untuk teman-teman nanti mengerjakan dan bisa semakin mendalami ya beda-bedanya aplikasi dari masing-masing jenis distribusi probabilitas tersebut ya, dari yang probabilitas diskrit. Ya, ini belum apa-apa ya. Nanti teman-teman minggu depan kita belajar yang probabilitas continuous itu lebih ya lebih lebih ajib lagi lah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kenapa udah ditutup share screen? Ada pertanyaan teman-teman, rekan-rekan? Kenapa? Bagaimana? Tidak ada itu. Tidak ada. Baik, mungkin saya cukupkan dulu materi kita hari ini ya. Nanti teman-teman silakan apa namanya berlatih dulu. Terus minggu depan tuh saya padat sekali. Jadi rekan-rekan hari Kamis ada kuliah minggu depan? Bisa nggak kita di hari Kamis? Halo, Ida, Ida.
Dayu, Di Kamis pagi ada matkul Ibu. nggak pagi. Pagi nggak bisa. Justru pagi ada pembukaan Dies Natalis. Siang bisa. Sore lah. Sore sama jam segini gitu. Jam 3-an bisa nggak? Setengah 3 lah. Kalau nggak. Kamis nggak bisa Ibu jam 3 dari cuttingnya ada matkul. Ada matkul. Kalau Mm-mm. Jumatnya bisa bisa dimajuin pagi nggak? Jumat ada yang MKU Ibu. Kosongnya hari apa? 13 sampai 15 saya nggak bisa. Saya pergi keluar kota dinas. Bisanya hari apa? Yang kosong apa? Kamis, Jumat jamnya. Nggak ada. Nggak ada Ibu kayaknya. Nggak ada ya Allah. Susah banget Paling ya. kosongnya Ya udah Jumat di jam 1 Bu. gitu. Iya, Jumat jam 1 ya. Boleh di tag dulu deh Jumat jam 1 saya tapi nggak janji ya Jumat jam 1. Ya udah di setting dulu Jumat jam 1 nanti confirm lagi H-1 ya Ida. baik Ibu. Sementara di tag dulu di jam itu. Oke, baik rekan-rekan nanti tunggu latihan dari saya ya. Nanti seperti biasa latihannya tulis tangan dan dikumpulkannya secara individu ya. Boleh dikerjakannya secara berkelompok silakan. Tapi dikumpulkan secara individu tulis tangan. Saya tutup pertemuan kita hari ini rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. yuk sama-sama. Terima kasih.